Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih, jemaat terkasih. Gereja Mula-Mula pagi hari ini hadir untuk memberkati kita semuanya di dalam doa pagi hari ini. Mari kita renungkan pujian penyembahan kita, biarlah semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Pagi yang indah yang Kau berikan, semalam telah berlalu Tuhan. Kami rindu pagi hari ini untuk memuji dan meninggikan nama-Mu. Biarlah berkenan di hadapan Engkau. Amin. Terima kasih Tuhan. Pegang erat tangan kami Tuhan di setiap detak jantung hidup kami. Amin. Haleluya. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Katakan sama-sama, kami hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku andalkan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Katakan kasih-Mu Tuhan, amin. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama hidup. Katakan, Yesus pegang erat tanganku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Mari jemaat terkasih katakan, Yesus pegang erat tanganku Tuhan. Yesus pegang erat tanganku. Kami gak dapat hidup tanpa Engkau Tuhan. Engkau alasan kami hidup Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan, seerat-eratnya Tuhan. Karena hanya Engkau yang memberikan kekuatan hari lepas hari bagi hidup kami Tuhan. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya Engkau Tuhan alasan kami hidup. Katakan sama-sama, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesusku
Yesus, Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber sukacita. Terima kasih karena Kau Yesus, kami ada. Kami ada, terima kasih Yesus, Yesusku, Engkau ada bagi kami. Terima kasih, terima kasih, layak Engkau kami puja, kami tinggikan, kami agungkan dalam hadirat-Mu, dalam kasih-Mu. Terima kasih di dalam hadirat-Mu Tuhan, di dalam kasih-Mu. Mari kita mau berdoa, merenungkan apa sih yang udah kita kasih buat Tuhan. Terlalu baik, mari dalam sejenak saja kita mau berdoa. Beban apa yang kita tanggung selama ini, mari kita lepaskan. Kerinduan pagi hari ini, Engkau selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau ada bagi kami. Pegang erat kami Tuhan, sepanjang hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, amin. Terima kasih Tuhan. Tetap di dalam hadirat Tuhan, mari kita tetap berdoa, renungkan pujian ini menjadikan kekuatan buat hidup kita. Amin. Haleluya. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Katakan betapa hati kami berterima kasih Tuhan. Betapa hatiku kami berterima kasih padamu Tuhan. Berterima kasih Yesus. Amin. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa kami berterima kasih Tuhan. Haleluya. Betapa hatiku kami berterima kasih Tuhan. Berterima kasih Yesus. Engkau mengasihi kami, Kau mengasihiku, Engkau memiliki kami. Amin. Kau memilikiku. Oh, hanya ini Tuhan, hanya ini. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya
sebagai alatmu seumur hidupku. Katakan lebih lagi di hadapan Tuhan. Betapa hatiku, terima kasih Yesus pagi hari ini. Ku berterima kasih Yesus, amin. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Katakan sekali lagi, betapa hati kami berterima kasih Tuhan. Betapa hatiku, amin, berterima kasih Yesus. Katakan dengan iman, Kau mengasihiku, amin. Kau memiliki, hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Katakan lebih lagi, hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Pakai kami Tuhan, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali pagi ini kita bangun dan kita persiapkan diri kita untuk bertemu dengan Tuhan di pagi ini dan mendengarkan pesan-pesannya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur setiap hari kami dibangunkan dan kami boleh menghadap lagi hadirat-Mu.
Bahkan hadirat-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala ketidakmengertian kami selama ini. Biarlah melalui hari demi hari, pagi demi pagi, kami semua beroleh pengertian dan semakin dewasa. Tuhan berkati doa pagi ini, Tuhan berkati gerejamu, Tuhan berkati semua yang mendengarkan dan bersekutu dengan kami ini. Terima kasih Tuhan, berkati mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya ya, kalau kita bicara bahwa dunia ini gelap, siapa yang bisa menerangi dunia? Di dunia ini tidak ada terang yang sesungguhnya, saudara. Terang yang sesungguhnya datang dari surga. Tuhan Yesus. Ia berjalan menerangi semua orang yang menerimanya. Setelah itu, Tuhan berkata, sama seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Kita semua diutus loh, saudara, sebagai terang dunia. Seperti cahaya kecil dalam kegelapan. Kalau kita cahaya kecil, teman kita, saudara kita bercahaya semua terang sekali, saudara. Dan itulah yang dimaksud Tuhan. Supaya kita menjadi terang dunia. Kita baca dahulu dari Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian supaya menyinari sesamanya, saudara. Sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kita harus jadi terang dunia, supaya orang melihat terang dalam diri kita. Lewat apa? Lewat perbuatan kita yang baik. Yang baik itu yang baik di mata Tuhan tentunya. Jelas ya konteks ayat ini. Yang dimaksud terang, kita jadi terang itu melalui perbuatan baik. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Supaya mereka melihat pantulan kemuliaan Tuhan. Pantulan kasihnya Tuhan lewat hidup kita. Lewat perbuatan kita. Saudara bayangkan, suatu kota yang terletak di puncak gunung, itu dari kejauhan cahaya lampu-lampu kota itu akan terlihat jelas. Kalau kita ke Israel, ke Yerusalem, sebelum sampai Yerusalem, di bus kita sudah lihat Yerusalem ada di atas dan lampu kerlap-kerlip malam kelihatan. Ya. Nah, jadi meskipun suasana gelap tapi kerlip-kerlipnya itu terlihat, saudara. Demikian pula kita sebagai orang percaya. Dipanggil untuk menjadi terang dunia. Sehingga orang kalau melihat ada kerlip-kerlip terang. Membawa dampak yang positif bagi semua umat di dunia ini. Biarlah semua umat mengerti terangnya Tuhan dan memuliakan Bapanya yang di surga. Ya. Jadi kalau kita urai ayat ini perlahan-lahan, kamu adalah terang dunia. Maksudnya kita dipanggil supaya menjadi sumber terang bagi dunia ini melalui perbuatan baik kita. Itu kata teks Alkitab, bukan kata saya ya. Jadi memberikan harapan bagi dunia ini yang penuh dengan kegelisahan, putus asa, tidak ada harapan. Memberikan kebenaran bagi dunia ini, di mana dunia sudah semakin pudar kebenarannya. Ya, sehingga kehadiran kita di dunia ini tidak sia-sia dan tidak bisa disembunyikan. Apa yang kita lakukan dilihat orang. Makanya diumpamakan kota yang terletak di atas gunung seperti Yerusalem. Kita dilihat oleh banyak orang. Seperti apa sih kota suci itu? Seperti apa sih orang percaya itu hidup? Ya. Nah, pelita di atas kaki dian, maksudnya pelita itu akan menerangi semua ruangan.
perbuatan kita itu, hidup kita itu, iman kita itu harus kelihatan nyata di depan orang. Ya. Terangmu bercahaya di depan orang supaya orang lain melihat. Ya, tentu saja perbuatan kita bisa dimanipulasi oleh iblis. Ya, seolah-olah dihembuskan kita tidak bersinar sama sekali. Seolah-olah kita itu tidak seperti apa yang terlihat. Ya, itu biasalah ya. Roh jahat memang begitu, merusak pekerjaan Tuhan. Hati-hati ya saudara ya. Jangan mudah terpengaruh dengan gosip. Sebab apa yang kita lihat dengan mata kepala sendiri, belum tentu itu yang sebenarnya. Di balik apa yang kita lihat bisa saja terjadi, oh ternyata alasannya ini, itu, dan sebagainya. Lagi pula kalau kita melihat sesuatu, harus melihat secara lengkap. Jangan cuma sepotong. Oh tadi dia marah-marah tuh, sepotong saja. Kalau kita lihat konteksnya, padahal marah-marahnya itu untuk mendidik. Dan sisanya itu kan gak marah-marah, penuh kasih dan sebagainya. Nah, banyak orang melihat satu spot kecil aja dan narasinya tidak benar. Nah, ini akan merugikan kita sendiri sebagai individu. Kita nggak bisa jadi terang nanti, ya. Makanya kalau kita menjadi umat Tuhan, kita harus memancarkan terang. Jangan malah kita yang menyebarkan kegelapan, menyebabkan suasana rusuh dan sebagainya. Justru melalui hidup kita, semua orang merasa tenang, mengerti kebenaran, sehingga mereka semangat untuk melayani Tuhan. Kan begitu mestinya. Ya saudara ya. Jadi ilustrasinya gini, bayangkan sebuah lilin kecil yang dinyalakan di tengah suatu ruangan yang sangat gelap gulita. Saudara, coba kita eksperimen sekali-sekali pada malam hari di kamar, matikan semua lampu, gelap total. Alangkah mengerikannya dunia ini kalau gelap total selamanya, tidak ada cahaya sedikit pun. Itu menggambarkan jiwa yang binasa. Makanya begitu ada lilin kecil, terang sekali kelihatannya karena di tengah gelap. Itulah sebabnya kita harus menjadi cahaya atau lilin. Meskipun kecil, tapi kalau di tengah kegelapan, ia akan menjadi sumber terang yang terang. Ya, jadi sekecil apapun tindakan atau kelakuan kita, perbuatan kita, pasti ada dampaknya bagi dunia ini. Jadi saudara jangan merasa apa yang kulakukan ini sia-sia. Tidak. Kelihatannya kita tidak merasa, tapi kegelapan melihat. Orang-orang yang frustasi, orang-orang yang membutuhkan Tuhan akan melihat dan merasakan kasih Tuhan. Ya, kebenaran sesuai dengan fakta, saudara. Jangan mudah dihasut oleh hoax. Ya, diperiksa dulu. Periksa ke sumber primernya. Jangan kata orang, kata ini, kata orang Yesus itu begini begitu, jangan. Sumber primernya Alkitab. Jadi, kalau kita aplikasikan dalam hidup kita, hiduplah sesuai firman Tuhan, saudara, supaya kita memancarkan terang. Ya, biarkan terang Kristus menyinari semua orang melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita. Kita harus jujur, punya integritas, jangan perkataannya apa, perbuatannya lain, ya. Jadilah teladan dalam segala hal. Tunjukkan bahwa hidup dalam kebenaran itu membawa damai sejahtera, berdampak bagi sekelilingnya, menjadi sinar di tengah-tengah kegelapan, bercahaya. Itulah yang dunia butuhkan. Sebab kalau kita tidak bercahaya, terus bagaimana? Banyak orang tidak melihat cahaya kemuliaan Tuhan. Melalui hidup kitalah kita diperintah Tuhan, kamu adalah terang dunia. Kita adalah terang dunia. Beranikah saudara menjadi terang dunia? Bayar harga, tidak mudah terpengaruh oleh bisikan-bisikan yang tidak baik. Saudara harus kokoh. Kalau saudara gampang jatuh, saudara nggak mengerti sang terang itu seperti apa. Kalau saudara menyebarkan berita bohong, hoax, saudara dipakai oleh kegelapan. Hidup ini cuma satu kali, mari kita memancarkan kasih-Nya Tuhan. Sehingga orang lain bisa merasakan, iya ya,
Tuhan mengasihi aku sebenarnya. Banyak di antara kita itu masih sakit loh, saudara. Tidak merasa. Sakit itu maksudnya bukan sakit fisik, bukan sakit jiwa seperti gila, itu bukan. Sakit di situ maksudnya masih tidak seperti yang Tuhan inginkan. Menyimpang, tapi tidak berasa. Nah, di pagi hari ini saya mau ingatkan, kita harus kokoh, saudara. Jangan mudah terpengaruh. Jangan gampang berasumsi. Mari kita lihat faktanya. Mari kita lakukan dengan fakta. Melalui perbuatan kita, orang lain akan melihat cahaya kemuliaan Allah di tengah-tengah dunia yang gelap ini, saudara. Ya, jangan berteori, saudara. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, ampuni segala ketidaktepatan kami selama ini. Sebenarnya kami sulit berubah, Tuhan. Tetapi oleh pertolongan-Mu kami percaya kami bisa berubah. Terima kasih Tuhan untuk setiap pagi, untuk kebenaran yang setiap pagi menyegarkan kami. Terima kasih untuk para pelayan Tuhan, umat-Mu dimanapun berada. Terima kasih untuk program doa pagi ini. Biarlah ini menjadi sarana untuk kami semua diproses di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami sambut pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.